Halo sahabat sekalian, kali ini kita akan belajar mengenai peran radiologi dalam penegakan dan intervensi penyakit paru, khususnya tumor paru, di mana kita tahu bahwa peran radiologi sangat penting dalam memberikan informasi tentang adanya penyakit paru dan karakteristiknya. Pemeriksaannya sendiri dibagi menjadi radiologi diagnostik seperti pada CT scan, MRI, foto X-ray, USG, pemeriksaan nuklir dan PET scan, dan radiologi intervensi. Peran penting radiologi ada beberapa, terutama deteksi dini penyakit seperti pneumonia, TB, PPOK, pneumotoraks, efusi pleura, bahkan kasus keganasan seperti kanker paru dan tumor mediastinum. Kemudian berguna untuk memantau respon pengobatan seperti pada penyakit paru dan pengendalian prosedur untuk memastikan prosedur yang dilakukan aman dan teknik yang benar seperti pada bronkoskopi atau pada TTNA. Selanjutnya adalah untuk evaluasi kelainan, untuk menilai ukuran, lokasi, dan karakteristik lesi yang mencurigakan seperti tumor atau nodul, dan penilaian komplikasi seperti efusi pleura, pneumotoraks, atau emboli paru. Kanker paru sendiri mencapai 2,09 juta kasus, di mana hal ini dapat dikurangi dengan deteksi dini dan jadwal pengobatan yang efektif. Jika klasifikasi tumor baik jinak maupun ganas berhasil diidentifikasi, maka prosedur pengobatan seperti operasi, radioterapi, dan kemoterapi dapat diterapkan untuk mengurangi risiko kematian. Pemeriksaan radiologis juga penting dalam pemeriksaan penunjang untuk menentukan lokasi tumor primer dan metastasis dalam penentuan stadium penyakit berdasarkan sistem TNM. Foto ronsen, CT scan, bone survey, USG abdomen, CT otak, PET scan, MRI dibutuhkan untuk menentukan letak kelainan, ukuran tumor, dan metastasis. Foto toraks dapat digunakan untuk menilai massa tumor lebih dari 1 cm dengan tanda keganasan seperti tepi irregular, disertai indentasi pleura, tumor satelit, adanya invasi ke dinding dada, efusi pleura, efusi perikard, dan metastasis intrapulmoner, serta cairan efusi pleura yang bersifat produktif dan atau serohemorrhagic. CT scan toraks dengan kontras untuk mendeteksi tumor dengan ukuran kurang dari 1 cm secara lebih tepat. Tanda keganasan yang tergambar seperti penekanan terhadap bronkus, tumor intrabronchial, atelektasis, efusi pleura yang tidak masif, invasi ke mediastinum dan dinding dada meskipun tanpa gejala, pembesaran kelenjar getah bening. Tetapi CT scan tidak mampu mendeteksi metastasis jauh. Low dose CT scan terbukti secara signifikan mengurangi mortalitas kanker paru pada populasi berisiko tinggi dengan dilakukannya screening, di mana sekitar 50% peserta yang di-screening memiliki lebih dari satu nodul terdeteksi di awal screening itu sendiri. Nodul padat paling umum ditemukan pada kasus screening kanker paru. Brain scan dengan kontras atau MRI. CT scan kepala dengan kontras untuk mendeteksi metastasis di tulang kepala dan otak. Kelainan di otak dan kompresi spinal cord lebih jelas pada pemeriksaan MRI. Bone scan untuk mendeteksi metastasis pada tulang yang dilakukan pada kasus operable stadium 1, 2, dan 3A. PET scan tidak diindikasikan untuk evaluasi tumor primer kecuali nodul soliter. Indikasinya untuk menentukan keganasan pada KGB mediastinum, menilai downstaging, rekurensi, dan evaluasi pengobatan. USG abdomen untuk melihat metastasis di hati, kelenjar adrenal, dan organ lain dalam perut. CT scan RECIST atau Respon Evaluation Criteria in Solid Tumor adalah gold standar untuk mengukur respon tumor terhadap pengobatan. Kesimpulannya, bahwa kanker paru adalah penyebab utama kematian terkait kanker di seluruh dunia. Deteksi dini kanker paru memberikan hasil kelangsungan hidup yang lebih baik dengan penanganan yang lebih awal dan efektif serta efisien. X-ray adalah langkah awal diagnostik pada pasien dengan kanker paru dan kasus lainnya seperti pneumonia, TB paru, efusi pleura, dan lain sebagainya. Screening kanker paru dengan CT scan dosis rendah atau low dose CT scan menawarkan solusi yang menjanjikan untuk deteksi dini kanker paru dan CT scan RECIST untuk evaluasi respon pengobatan. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.